hidupku, Yesus. Kau yang aku perlukan, tiada yang lain. Engkau selalu besertaku. Tiada yang sepertimu, Tuhan. Hanya Kau yang kami andalkan. Hanya Kau yang ku percaya, Tuhan. Hanya Kau, hanya Kau. Tempat di mana kita tinggal. Mari kita berdoa, saudaraku. Tuhan, kerinduan kami untuk mengenal Engkau, karena itu kami mau untuk belajar dari apa yang Kau percayakan atas hamba-Mu, Pak Hani. Biarlah hikmat-Mu terus memenuhi kami malam hari ini. Kami percaya firman yang hidup mengubah setiap kami, firman yang hidup mengajar kami, dan kami percaya malam hari ini kami terus diperlengkapi. Kami percaya waktu Tuhan adalah terbaik buat kami. Berkati kami semua dan juga yang akan masuk, diserahkan juga di dalam nama Yesus. Ujian kami malam hari ini. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagumku melihat, betapa ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagumku melihat, betapa kagumku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Haleluya. Pujian syukur kami bagi-Mu Tuhan. Engkau yang terus membentuk hati kami Tuhan. Engkau yang menurunkan hikmat dan pewahyuan bagi kami untuk kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu. Untuk kami boleh terus semakin maju dan semakin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu atas kami. Terima kasih Bapa, segala pujian hormat bagi-Mu. Engkau yang menguduskan dan melayakkan setiap kami. Kami mau menerima apa yang menjadi isi hati-Mu malam hari ini. Pengurapan-Mu atas kami semua. Terima kasih Tuhan.
Sementara kami mendengarkan firman-Mu, kami percaya Roh-Mu terus bekerja, menyembuhkan, melepaskan, memerdekakan setiap kami Tuhan, dan memberikan kelegaan bagi setiap kami. Kami bersyukur Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Pak Hani. Oh, langsung ya. Baik. Selamat malam semuanya. Ya. Malam Senang semua. sekali, senang sekali diberi kesempatan untuk memuridkan, ya, walaupun waktu yang sangat terbatas dan juga signal internet mungkin yang kurang lancar di Indonesia. Tapi saya yakin percaya saudara akan diberkati dengan apa yang kita akan bicarakan. Ya, terutama untuk malam hari ini, saya mendapatkan tugas membahas dari Roma, suratan Paulus kepada jemaat Roma, pasal 12. Ya, mulai ayat yang ketiga sampai 8. Nah, bicara tentang Roma 12 ini, ya, kalau kita bicara tentang karunia roh, ya, saya rasa bahwa kita tidak bisa lepas daripada 3 buku, ataupun 3 buku lah yang paling mayor ataupun major ataupun yang terutama, 3 buku. Yang pertama Roma 12 ayat 3 sampai 8, kemudian Efesus pasal yang keempat, kemudian kita juga akan membahas 1 Korintus 12. Kalau kita mau lihat secara global di dalam Alkitab, apa saja yang Tuhan berikan kepada orang-orang percaya. Ada yang tahu berapa karunia yang Tuhan berikan kepada gerejanya? Ada yang tahu? Mungkin 7, mungkin 9, mungkin berapa? Anu aja, di chat saja, ya. Kalau saudara pernah lihat, tadi saya sudah katakan Roma 12, Efesus 4, dan 1 Korintus 12. Saudara di Roma 12 itu 7. Ya, kemudian di Efesus 4 itu 5, 12. Kemudian di 1 Korintus 12, biasanya orang cuma membahas 9. Tetapi saya temukan dalam bahasa Inggrisnya, ya, dalam bahasa Indonesianya tidak jelas, tapi dalam bahasa Inggrisnya ketambahan 2, 9 tambah 2, 11. Jadi kalau kita lihat 12 tambah 11, sebenarnya ada 23 karunia roh yang Tuhan berikan kepada gerejanya. Bisa bayangkan, kalau kita membahas 23 karunia roh ini, tidak akan pernah selesai, saudara. Ya, 1 minggu pun kita seminar akan tetap di sana. Tetapi saya akan berusaha untuk menerangkan sejelas-jelasnya dan sesimpel-simpelnya, sederhana sekali, tentang Roma 12 ini, saudara. Ya, saya akan share screen. Semoga saudara bisa lihat ini. Oke, bisa dilihat deh? Bisa. Oke. Alright, ya. Nah, mungkin perkataan 7 karunia kreasi ini baru pertama kali saudara ketemukan. Ya, ketika saya bandingkan antara Roma 12, Efesus 4, dan 1 Korintus 12, maka tidak ada lain ketika saya berusaha untuk cari di mana saja, ya, apa yang saya pernah pelajari, dan terutama saya dapatkan daripada pengajaran karismatik yang ortodoks sebenarnya. Ya, saya temukan bahwa 7 karunia yang di Roma 12 ini dinamakan the 7 creational gifts, atau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesianya adalah 7 karunia kreasi. Ya, 7 karunia kreasi, bukan motivasi. Sebab kalau kita bicara tentang motivasi itu kita bahas tentang 1 Korintus 12. Ya. Nah, 7 karunia kreasi ini biarlah menjadi satu rema untuk saudara, satu pewahyuan. Karena nanti saya akan jelaskan, saya bandingkan antara tiga kitab itu. Ya, yang jelas Roma 12 ayat 3 sampai 8 itu, yang pertama adalah karunia bernubuat. Kalau saudara lihat di Efesus 4, ya, di Efesus 4 itu ada jawatan nabi. Ya, kemudian di 1 Korintus 12 juga ada, ya, istilahnya
roh yang roh yang berkata-kata dalam bahasa roh, dan juga bernubuat, dan juga roh yang menafsirkan bahasa roh itu, ya. Itu bisa seperti nubuatan, saudara. Ya, saya mau bahas ini saja karena ketiganya menyentuh juga tentang nubuatan. Tapi kita akan stick nanti dengan karunia kreasi. Apa maksudnya? Nanti saudara akan ngerti. Nomor 2, karunia melayani. Yang ketiga, karunia mengajar. Yang keempat, karunia menasihati. Yang kelima, karunia memberi ataupun berbagi. Yang keenam, karunia memimpin. Dan yang ketujuh, karunia menunjukkan kemurahan. Ya. Kalau saudara lihat 7 karunia ini, ada yang menarik, saudara. Ya, bahwa sebenarnya saudara bisa punya ya lebih daripada satu. Jadi setiap daripada kita, ya. Apakah suara saya jelas ya? Kalau saya lihat ada mikrofon agak ngowos gitu. Jelas sekali, sangat jelas. Jelas ya? Oke. Nah itu. Ada satu yang belum mute. Oke. Saya harap itu bukan dari. Oke, ya. Alright. Jadi gini. Saya minta izin untuk Pastor John untuk saya menerangkan terlebih dahulu, karena ini perdebatan sendiri mengenai karunia ini menjadi perdebatan di antara keluarga sendiri, di antara kekristenan sendiri, antara yang karismatik dengan yang reform, ya, yang Protestan ataupun yang mana saja yang tidak percaya akan karunia roh ini. Ini menjadi perdebatan, debat kusir, akhirnya keluar kata-kata sesat gitu. Padahal kalau kita lihat dari sudut kerajaan, nah ini saya minta izin terlebih dahulu untuk saya masuknya itu dari kerajaan terlebih dahulu. Ya, karena kita kingdom, kita bukan gereja biasa-biasa saja yang menjelaskan ya doktrinnya ini, tapi kita mesti masukkan ini bahwa 7 karunia ini ada di dalam gerejanya, ada di dalam kerajaan Tuhan yang di atas muka bumi, yaitu kita ini sebagai perwakilan. Oke. Nah, saya ingin berikan terlebih dahulu ini. Yang pertama, kita hidup kalau saudara di Indonesia, ya boleh dikatakan saudara punya presiden. Saya di Australia, saya punya perdana menteri. Nah, keduanya, baik Australia maupun Indonesia, tidak pernah mencicipi kultur kerajaan. Ya memang kita, Australia, masih di bawah England. England itu kerajaan. Ya, tetapi karena Australia ini sudah dari dulu maunya independen saja, lepas daripada England. Tapi yang jelas adalah kita tidak pernah mencicipi kultur kerajaan, sehingga apa yang dinamakan kerajaan itu agak blur, agak tidak kelihatan, tidak jelas begitu. Nah, saya ingin membawa kepada saudara tentang pengertian yang sangat sederhana sekali. Setiap kerajaan itu memiliki seorang raja. Setiap kerajaan itu selalu memiliki seorang raja. Dan seorang raja bukanlah perdana menteri ataupun presiden. Sebab status, kalau dia ini raja, status lordship. Ya, lordship itu status yang istilahnya menekankan bahwa orang ini memiliki kuasa sepenuh atas apa yang dimilikinya. Jelas sekali bahwa rakyat itu miliknya raja. Kalau kita hidup di dalam kerajaan. Sebab raja mutlak memiliki rakyat. Sedangkan kalau kita hidup di republik ataupun kita hidup di model kayak saya, punya perdana menteri, itu tidak, saudara. Ya, perdana menteri ataupun presiden tidak memiliki saya, tidak memiliki hak untuk memiliki saya. Ya, bahkan kita kadang-kadang kalau saya dengar di Indonesia, ya, banyak sekali caci maki yang dilontarkan kepada presiden. Itu kalau di dalam kerajaan mati, saudara, pancung sudah pasti. Ya, sebab tidak akan pernah terjadi di dalam kerajaan. Nah, kepemilikan dari raja ini, ya. Jadi kalau saya bicara tentang lordship, kepemilikan dari raja ini yang membedakan antara ya negara-negara ataupun pemimpin lainnya, baik itu presiden, baik itu perdana menteri atau apa saja. Kepemilikan dari raja ini yang membedakan, lordship ini membedakan.
Misalnya begini, dalam kerajaan, raja itu bisa memberi ya, kepada siapa saja yang dia senangi. Raja loh. Nah, kalau raja memberi kepada siapa saja yang dia senangi, orang yang menerima itu ataupun orang yang mengetahui hal itu akan menyebutnya itu adalah favor of God, favor of king, favor, perkenanan raja. Misalnya kalau orang ini pun yang diberi ini memberi balik kepada raja, raja kan bisa menerima dengan sukacita ya, sebagai timbal balik. Tetapi tidak akan pernah terjadi pada negara yang republik ataupun yang perdana menteri, ada perdana menterinya. Sebab apa? Kalau andai kata perdana menteri saya, ya Scott Morrison itu memberi sesuatu kepada saya, maka itu akan termasuk bribe, termasuk suap. Begitu juga kalau saya hendak memberi kepada Scott Morrison, perdana menteri, itu merupakan satu suapan, satu bribe. Jadi sangat berbeda sekali antara kerajaan dan baik yang republik maupun yang seperti Australia ini. Kenapa saya singgung ini? Sebab tadi saya katakan bahwa ada 23 karunia itu Tuhan berikan kepada gereja. Ini penting sekali. Makanya ini akan menutup segala debat sebenarnya. Antara karunia itu masih ada apa enggak? Loh, kok kita pinter-pinternya ngomong sudah tidak ada? Loh, padahal raja itu yang memberikan kepada gerejanya. Nah, kita mau lihat juga ya satu misi, kalau boleh saya katakan, satu misi daripada apa nih? Satu misi, 5 misi daripada Sang Raja Yesus. Apa saja sih yang Yesus ingin yang Yesus bawa, ya, yang Dia inginkan kita mengerti pada waktu Dia menjelma menjadi manusia dan hidup di atas muka bumi ini 33 tahun. Apa saja sih? Misi apa saja yang dibawa? Yang pertama adalah Dia datang buat reintroduce, memperkenalkan kembali kerajaan Allah di atas bumi kepada manusia. Makanya di Yohanes 14 dikatakan bahwa, bukan Yohanes 14, tapi dikatakan bahwa kalau engkau ingin melihat Bapa, engkau melihat aku sudah melihat Bapa. Begitu. Ya, istilahnya adalah Dia datang untuk memperkenalkan kerajaan Allah di atas muka bumi kepada manusia. Makanya Yesus katakan begini ketika ditanya oleh Pilatus. Jadi engkau seorang raja. Kemudian Yesus katakan begini, kerajaanku bukan dari dunia ini. Kalau kerajaanku dari dunia ini, pastilah orang-orangku akan membela ketika aku ditangkap. Nah, Dia itu adalah raja. Dan Dia yang perkenalkan ini bukan politik, bukan agama, melainkan Dia perkenalkan, ataupun Dia memperkenalkan kembali kerajaan Allah di atas muka bumi. Yang kedua, Dia merestorasi. Perhatikan ini. Ya, perhatikan ini. Ada mikrofon yang please, ada mikrofon yang Oke. Ya, yang kedua adalah Dia datang untuk merestorasi kebenaran dan kekudusan manusia. Ini penting sekali. Tujuan agama adalah usaha manusia untuk hidup kudus. Tanpa blessing-nya Tuhan, tanpa favor-nya Tuhan, impossible. Dibuktikan Taurat. Diberikan Taurat, ada satu pun yang bisa memenuhinya, kecuali manusia Allah, yaitu Yesus Kristus sendiri. Ketika Tuhan genapi Taurat itu di dalam tubuhnya, makanya kita memiliki perjanjian baru. Sekarang Dia ada di dalam kita. Dialah yang akan menguduskan kita dan membenarkan kita. Ini dahsyat. Jadi Dia datang untuk merestorasi kebenaran dan kekudusan manusia. Jadi manusia bisa dibenarkan, manusia juga bisa dikuduskan.
hidup kudus itu bisa. Yang ketiga, dia datang untuk mengembalikan lagi Roh Kudus dalam manusia. Ketika dia naik ke surga, baru saja kita rayakan, dia janjikan, tunggu di Yerusalem. Aku akan kirimkan penolong yang lain, Parakletos. Jadi dia akan bersama-sama dengan kita. Makanya yang misi kedua itu pasti bisa terjadi karena Roh Kudus yang mengerjakan di dalam hati manusia yang percaya. Yang keempat adalah dia datang buat melatih kembali manusia akan kepemimpinan kerajaan. Manusia cuma lihat kepemimpinan manusia. Manusia cuma bisa melihat kepemimpinan pemimpin-pemimpin besar, baik raja di dunia, ya pemimpin agama lah, yang munafik, segala macam. Tapi dia melatih kembali, dia melatih Petrus, dia melatih murid-murid lainnya, dia melatih Paulus untuk memimpin kerajaan Allah di atas muka bumi. Yang kelima, dia datang buat merestorasi kerajaan Allah melalui manusia. Makanya doa Bapa kami itu dikatakan bahwa datanglah kerajaan. Itu bukan cuma kita minta terus Tuhan yang berikan. Sebenarnya tanggung jawab kita untuk merestorasi kerajaan Allah di atas muka bumi. Makanya saudara, kalau boleh saya katakan, saudara harus menginginkan karunia roh. Tanpa karunia roh, pelayanan saudara, kehidupan saudara sebagai orang Kristen, naik turun kayak yoyo, bahkan makin lama makin selesai dah. Ya, istilahnya tuh makin lama makin loyo. Tetapi dengan karunia roh ini, saudara akan menggebu-gebu, saudara akan tahan banting, saudara akan tetap teguh dan setia walaupun saudara mengalami apa saja. Nah, ini yang saya ingin berikan kepada saudara sebelum saya sentuh. Ya, sebelum saya sentuh apa yang kita akan bahas pada malam hari ini. Ini sangat banyak sekali kalau saudara hidup. Saya rasa di Maumere banyak, ya. Katoliknya kuat dan juga Protestansnya juga banyak, ya. Jelas sekali bahwa orang-orang reform itu sangat anti dengan orang Kristen yang mengatakan bahwa karunia rohani itu masih ada di atas muka bumi. Why? Sebab inilah, ya, saya pernah sekolah di Baptis. Saya tahu persis apa yang ada di pikiran mereka. Dikatakan begini, perbedaan pengertian mengenai karunia roh. Ada yang percaya masih berlangsung, masih ada, dan ada yang percaya bahwa itu sudah selesai. Ya, ketika Alkitab lengkap tertulis. Jadi begini, saudara. Dan Rasul Tuhan yaitu Yohanes terakhir meninggal. Jadi mereka itu mengatakan begini, karunia-karunia roh itu ada beberapa yang masih berlangsung, tetapi yang seperti nubuatan, ya seperti mujizat, itu sudah tidak ada lagi. Why? Sebab Alkitab ini sudah tertulis. 66 buku ini sudah dibukukan. Jadi menurut saya begini, pandangan mereka tuh begitu sempitnya bahwa karunia roh Tuhan berikan kepada kita cuma untuk menulis Alkitab ini. Nah, kalau Alkitab ini cuma diberikan kepada kita tanpa ada kuasa, apa gunanya letter? Apa gunanya huruf-huruf ini? Bukankah Taurat juga huruf? Tetapi justru diberikannya ini dengan karunia roh, maka kita bisa menghidupi apa yang dituliskan oleh firman Tuhan. Sebab sekali lagi, kalau kita balik ke nanti saya membagikan ini kepada Pak Gembala, ya, dan saya percaya kalian semua yang ngikutin hari ini akan mendapatkannya. Kalau kita lihat kembali apa yang menjadi satu gambaran tentang kerajaan. Raja itu senang sekali dalam hal memberi. Dan dia akan berikan kepada setiap orang yang percaya satu tanggung jawab kepada kita semuanya untuk benar-benar mendatangkan kerajaan Allah di atas muka bumi. Bukan dengan kekuatan manusia kita. Loyo, saudara. Sudah menyerah. Dari awal-awal sudah menyerah, dihantam kiri kanan dengan iblis, sudah angkat tangan saja dan lari balik ke dunia, cari kerja, cari uang. Tetapi saudara, kalau kita beroperasi dalam karunia Allah, ada satu api
api yang tidak bisa dikatakan dengan kata-kata, yang akan selalu membakar di sana. Dan saudara tahu panggilan saudara. Saya yakin, saudara juga yakin bahwa kita ini bergantung ya kepada Roh Kudus dari awal sampai akhir. Oleh karena itu, pekerjaan Roh Kudus belum selesai hari-hari ini. Sampai Yesus datang kedua kalinya di atas muka bumi. Baru kita gerejanya diangkat, barulah itu selesai. Barulah Roh Kudus tidak ada lagi di atas muka bumi. Dan kalau kita lihat bahwa Roh Kudus cuma sekedar satu kekuatan, satu power, it dalam bahasa Inggrisnya, sesuatu, bukan dianggap sebagai satu pribadi, maka kita sudah melenceng jauh daripada pengertian akan karunia roh ini. Ini yang saya ingin berikan kepada saudara sebelum kita lanjutkan. Nah, tadi awalnya saya katakan bahwa ada 23 karunia roh Tuhan yang berikan kepada gerejanya di atas muka bumi. Nah, kita akan bahas ya. Ada beberapa suratan lagi 1 Petrus yang saya tidak ungkapkan ya, sebab itu hampir sama dengan yang 1 Korintus 12. Nah, coba lihat di sini. Ini penting sekali untuk saudara ketahui. Ya, kalau kita bicara tentang karunia roh. Saya akan mulai dari ya kita lihat ya, gift ataupun karunia. Yang mana sih? Di Roma 12 dibahas, Efesus 4 dibahas, 1 Korintus 12 dibahas. Tadi saya sudah katakan Roma 12 itu bernubuat, melayani, mengajar, menasihati, memberi, memimpin, menunjukkan kemurahan. Kemudian Efesus 4 ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia berikan gift, dia berikan karunia kepada gerejanya supaya untuk memperlengkapi orang-orang kudus ini diberikan 5 karunia. Rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar. Orang-orang yang tidak percaya karunia ini ya mengatakan, aku percaya 3 dok. Yang 2 itu, yang di atas 2 itu sudah tidak ada lagi. Sebentar, saudara. Ya. Kita bukan sombong-sombongan cetak kartu nama kemudian kita kasih nama Rasul John Darung, ya Nabi John Darung, bukan gitu. Tapi ada karunia yang berfungsi di sana. Ada karunia yang beroperasi dalam pelayanannya. Yang 1 Korintus 12 ini menarik sekali. Biasanya orang-orang bahas cuma 9 karunia roh. Ya, 9 karunia motivasi, karunia motivasi, 9 karunia motivasi roh. Tapi saya selidiki dalam bahasa Inggrisnya ada 2, ada tambahan 2. Yang satu berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan, nomor 2. Nomor 3, karunia iman, karunia menyembuhkan, itu yang keempat. Yang kelima, mujizat. Yang keenam, bernubuat. Yang ketujuh, membedakan roh. Dan yang kedelapan, karunia bahasa roh. 9, menafsirkan bahasa roh. Biasanya berhenti di sana. Sebab itu ayat 3-8 kalau nggak salah. Tapi ayat yang ke-28 dalam pasal yang sama, itu diterjemahkan. Ya, dikatakan bahwa juga ada karunia menolong dan juga karunia administrasi. Nah, ini menarik sekali. Memang ada orang yang hebat dalam hal administrasi. Biasanya. Orang yang jago khotbah itu biasanya amburadul dalam administrasi. Biasanya. Ya, makanya perlu untuk seseorang yang memiliki karunia administrasi sehingga berdua, ya antara kalau ini suami istri sangat indah sekali. Ya, pasti rampung semuanya. Nah, ini karunia. Ya, tadi Roma 12:7. Efesus 4:5, 1 Korintus 12:11. Kemudian karunia, apa saja? Ya. Nah, ini saya ingin bahas. Karunia sebagai aktivitas. Karunia sebagai, tadi saya beri judul ini adalah kreasi. Kreasi. Kenapa saya berikan kreasi? Nanti saudara akan ketahui. Nah, ayat 4 dari Roma 12 itu dikatakan ada kata-kata gerika di sana, praksis, merupakan tugas. Wow, saudara dan saya punya tugas loh. Saudara dan saya diberikan satu karunia saja. Ya.
Kalau diberikan satu karunia untuk memiliki tugas di atas muka bumi. Kemudian Efesus 4, karunia sebagai identitas. Ayat pertama itu berkata-kata tentang klesis. Klesis itu panggilan dari Yesus. Kalau tadi Roma 12 itu dari Bapa, Efesus 4 ini ketika Yesus naik ke surga, dia berikan karunia. Berarti identitas itu dari Yesus. Nah, 1 Korintus 12 ini menarik sekali. Karunia sebagai manifestasi. Manifestasi. Dalam bahasa Grekanya adalah paner. Ataupun dari gambaran ini, maka sumbernya yang pertama yang memberikan adalah Allah Bapa. Roma 12 itu 7 karunia itu diberikan Allah Bapa. Kemudian Efesus 4 itu yang memberikan adalah Yesus. 1 Korintus 12 yang memberikan itu adalah Roh Kudus. Nah, ada pertanyaannya itu. Apakah aku sudah memiliki karunia? Sejak kapan? Nah, waktu pemberian, kalau Allah Bapa memberikan, ini dahsyat. Dengar baik-baik. Tidak ada satu pun, berapa ya, di antara kita ini yang nonton ya. Oh ya, 28. Tidak ada satu pun daripada kita yang 28 ataupun lebih ini, yang tidak memiliki karunia kreasi daripada Tuhan. Why? Sebab karunia kreasi, Roma 12 itu dimiliki sejak lahir. Pada waktu kita diciptakan, pada waktu kita dilahirkan, itu segambar dan serupa dengan Allah. Jadi kita ini masih memiliki satu DNA, walaupun pada waktu itu mungkin orang tua saudara bukan Kristen dan lain sebagainya. Tapi karunia ini sebenarnya dimiliki dari lahir. Nah, kalau orang itu lahir baru, ya, kalau orang ini lahir baru, maka orang ini akan menggunakannya tanpa agenda diri sendiri. Tapi dia akan menggunakan, istilah Indonesianya begini. Saudara tentu tahu ini, bakat. Bakatnya apa? Pada waktu saudara lihat anak-anak kecil itu, saudara bisa lihat dari kecil itu bakatnya apa. Kalau membantah terus, oh ini pengacara ya. Ada yang bakatnya dari muda itu pemain musik dan lain sebagainya, senangnya musik. Ada yang menyanyi dan lain sebagainya. Bakatnya itu. Kalau orang ini lahir baru, maka orang ini akan menyisihkan agenda diri sendiri dan menggunakan bakatnya, talenta dia bagi kerajaan Allah. Nah, kalau kita bahas Efesus 4 sekarang. Pada waktu mulai lahir baru, sebab ini Yesus yang memberikan. Jadi ada hubungannya dengan lahir baru, langsung lahir baru. Ya. Lahir baru itu mengambil gambar Kristus. Kalau saudara lihat di Galatia 3:27, kita dikatakan kita harus mengenakan Kristus. Semua talenta digerakkan dan dilengkapi oleh Roh Kudus. Kemudian kalau 1 Korintus 12, maka baptisan Roh Kudus itu adalah time frame ataupun bingkai waktu dan kehendak Roh Kudus untuk memakai seseorang dalam pelayanan kerajaan. Nah, saudara, 1 Korintus 12 itu akan muncul, diberikan pada saat itu ketika mungkin saudara sedang melayani seseorang. Saudara bertanya, ini apa sih? Ya. Tiba-tiba ngusir setan, kok setannya enggak keluar-keluar. Kemudian saudara diberikan satu hikmat ataupun iman ataupun mujizat pada saat itu. Mungkin saudara enggak pernah melakukan itu. Ya, enggak pernah bergerak dengan motivasi itu. Saudara belum pernah berpikir bahwa saudara punya karunia daripada Roh Kudus. Tapi pada saat saudara melayani orang yang kesetanan, tiba-tiba saudara bisa berkata-kata dengan hikmat.
Ya, berkata-kata dengan pengetahuan, kemudian dengan iman saudara ngusir setan. Pada saat itu loh. Jadi ini dikatakan Roh Kudus, ya. Karunia yang Roh Kudus berikan pada waktu saudara membutuhkan dalam pelayanan kerajaan. Jadi ada perbedaannya ya. Jadi Roma 12 itu memang bakatnya kita. Kita lahir dengan bakat ini. Saya punya 3 anak. 2 anak jago dalam hal finance. Yang 1 seniman banget. Jadi saya tidak bisa mengingkari itu ataupun memaksa anak saya yang paling bungsu ini untuk menjadi satu ekonomis. Tidak bisa. Karena memang masing-masing diberikan gift itu. Gift creation. Ya. Karunia kreasi. Kemudian setelah kita lahir baru, maka kita tahu persis. Kadang-kadang jawatan kita. Ada yang di antara saudara ini yang merasa dirinya dipanggil jadi pengajar, jadi guru. So be it. Kalau itu panggilan saudara, asah talenta, asah panggilan dengan Roh Kudus, asah terus. Maka saya yakin percaya saudara akan suatu saat ketika ngajar begini, ketika ya sengaja di Zoom atau apapun juga, 1 Korintus 12, Roh Kudus itu tiba-tiba memberikan saudara, ya, berkata-kata dengan hikmat, pengetahuan itu masuk, tiba-tiba muncul begitu saja dari apa yang saudara pelajari. Jangan konyol, kalau saudara mau jadi guru, saudara harus banyak baca, saudara harus banyak research, saudara harus banyak di dalam Alkitab ini. Perjanjian lama, perjanjian baru, dan lain sebagainya. Sebab itu adalah pelatihan kita untuk mempersiapkan kita ya kepada Efesus 4, yaitu kalau jawatan kita di dalam tubuh Kristus adalah pengajar. Kemudian tujuannya apa sih? Tujuannya apa? Kalau Roma 12 itu adalah untuk menyatakan karakter Bapa dalam dunia. Kan Yesus katakan, engkau melihat aku sebenarnya engkau melihat Bapa. Yesus ingin memperkenalkan kembali kepada bumi, kepada dunia yang sudah sesat, dunia yang tidak kenal Tuhan, supaya mereka tahu ada Bapa yang mengasihi mereka. Yang kedua, Efesus 4 itu adalah untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pelayanan kerajaan dan pembangunan tubuh Kristus. Jadi sebelum jadi mempelai wanitanya, membutuhkan 5 jawatan. Kemudian kalau 1 Korintus 3:12 itu adalah tergantung situasi. Sekali lagi, ini bukan Anda yang memilikinya. Ini Roh Kudus yang menggerakkan saudara. Kadang-kadang saudara bisa melakukan mujizat saat itu juga. Jadi kita ini cuma pelayan. Sekali lagi, kita ini warga kerajaan. Kita bukan gudangnya mujizat. Kalau Tuhan ataupun Roh Kudus tidak gerakkan kita, ya, jangan mimpi saudara bisa melakukan mujizat. Apalagi iman. Ya, apalagi berkata-kata dalam hikmat maupun pengetahuan. Berkata-kata dalam bahasa roh dan menerjemahkan. Ya, itu jelas sekali adalah pekerjaan Roh Kudus. Dampaknya apa sekarang? Dampaknya apa? Sampai di mana sih? Kalau Roma 12 ini bermacam-macam dampak. Orang lain dilayani melalui kesetiaan dan pengorbanan yang hidup. Pengorbanan yang hidup itu adalah living sacrifice. Ya. Orang dilayani. Jadi orang-orang yang mengorbankan egonya, mengorbankan kepentingannya diri sendiri. Ya, setia melayani. Dan juga kita ini menaruh diri kita di atas mezbah sebagai korban bakaran yang hidup demi kemuliaan Allah. Yang Efesus 4 adalah dampak unity. Kalau kelima jawatan ini bisa bekerja sama, satu gereja ada 5 jawatan ini, maka saya yakin percaya, saudara akan meraih satu kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. 1 Korintus 12,
Dikatakan bermacam-macam dan Pak menunjukkan kasih dengan memenuhi kebutuhan pada situasi tertentu bagi kemuliaan Tuhan. Kalau ada orang kerasukan, kemudian saudara bergerak dengan iman dan dengan pengetahuan, mungkin ini setan apa, mungkin ada jimat masih yang disembunyikan ataupun orang itu lupa. Kemudian saudara bisa berkata-kata dengan hikmat. Aku kok bisa lihat ya, kamu mungkin pernah dikasih ini, pernah minum ini. Kemudian orang itu sadar, kata, iya benar itu, ngaku. Kemudian saudara doakan, lepaskan, dan orang-orang itu benar-benar terlepas. Saudara tahu? Orang itu akan mengucap syukur. Orang itu akan mengucap syukur karena Tuhan memperhatikan melalui saudara yang melayani. Oh, ini dahsyat, saudara. Ya, kalau mau kita putar-putar di sini aja bisa 2 hari, bisa putar-putar di sini aja. Tapi saya ingin khusus kepada mulai saya akan sentuh pernubuat, melayani dan lain sebagainya dalam bahasa yang sederhana mungkin. Ya, nah kita lihat sekarang. Sebentar ya. Oke, sebelum itu ya sebelum ini apa nih? Saya bahas tentang ayat yang keempat. Maka ayat yang ketiga Roma 12 ayat 3 dan 6 ini itu membahas tentang ini, renewing your mind, perbarui cara berpikir Anda. Atau gini, perbarui akal budi Anda. Ya, dengan transformasi. Tadi kan sudah tahu di awal bahwa Yesus datang untuk memberikan kesempatan manusia untuk hidup bisa benar dan tidak berdosa. Kehidupan kudus itu menjadi hak kita hari-hari ini. Kenapa? Ini dibudayakan, ini dikerjakan oleh Tuhan sendiri yang ada di dalam diri kita. Makanya Rasul Paulus katakan begini di ayat 3, persembahkan tubuhmu itu ya, sebagai persembahan yang hidup, living sacrifice, dan yang berkenan kepada Allah. Tadi saya lihat status daripada Alex Harun mengatakan begini bahwa perubahan dalam cara berpikir itu kalau tidak disertai dengan perubahan cara hidup, ya sama saja, omong kosong. Itu benar sekali. Sebab tubuh ini, hidup ini, harus menjadi satu kesaksian tersendiri. Kalau kita ini berubah, cara berpikir kita berubah, maka kehidupan kita juga berubah. Dan di sana dikatakan, di ayat Roma 12 ayat 3 itu mengatakan begini, Roh Kudus akan mengungkapkan kehendak Bapa tanpa lagi ada apa itu ya, semacam curtain, semacam satu penutup lagi. Tidak ada misteriusnya lagi. Saudara tidak bisa duga-duga mana kehendak Tuhan. Tapi saudara akan tahu karena Roh Kudus di dalam menjelaskan ini kehendak Tuhan tanpa rahasia lagi. Maka masing-masing di antara kita ini memiliki karunia yang berbeda menurut kehendak Bapa. Cara lahir saja, dari semua yang nonton pada malam hari ini. Saya yakin percaya bahwa kita ini benar-benar dibedakan dengan bakat kita masing-masing dari lahir. Bakat kita dari masing-masing dari lahir. Kita memiliki karunia yang berbeda, ada yang memiliki 5 talenta. Jadi kalau dari Roma 12 itu ada yang memiliki 5 karunia. Ada yang 3, ada yang cuma 1. It's okay. Tetapi tidak ada satu pun yang kosongan. Kita semua memiliki karunia itu. Nah, iman itu percaya bukan karena melihat. Kalau kita di masing-masing diberikan iman, percaya bukan melihat. Jadi waktu itu memiliki peranan penting bagi setiap iman. Saudara jangan memaksa Tuhan. Tuhan yang tahu saudara siap tidak dengan karunia. Karunia sudah ada di dalam diri saudara. Kalau saya ya dari dulu, saya merasa privilege, saya merasa ini satu kehormatan bagi saya untuk bisa sharing dengan saudara. Dari dulu saya memang senang Alkitab. Ketika saya lahir baru, saya baca Alkitab. Banyak misteri.
menurut saya. Yang saya senang baca. Oleh karena itu saya selidiki, saya masuk lebih dalam lagi, saya buka ayat ini, saya buka ayat itu, saya pelajari dari buku orang lain juga. Nah, ini memiliki waktu tersendiri. Saya tidak tahu, lebih daripada 10 tahun, bahkan masih dipersiapkan Tuhan untuk menjadi satu sumber berkat. Mungkin panggilan saya sebagai guru, saya tidak tahu. Ya, tapi saya senang mengajar begitu. Nah, karunia itu akan semakin nyata kalau kita bertumbuh dalam Kristus. Semakin kita dekat dengan Kristus, karunia itu semakin jelas dalam hidup ini. Ya, kita langsung bernubuat sekarang. Ya. Nah, karunia bernubuat. Karunia bernubuat ini dalam bahasa Gerikanya adalah propetia. Ya, propetia. Terbagi atas dua perkataan, pro itu forth dan pemi itu to speak. Bicara tentang hal-hal yang di depan. Tetapi jelas perbedaannya bukan ramalan, tetapi deklarasi akan kehendak dan nasihat Tuhan. Deklarasi. Jadi bukan ramalan, bukan dukun. Biasanya orang-orang itu kalau cari ada nabi yang datang ke gereja, oh aku pengen tahu. Ya sama aja, dulu kita juga pernah pergi ke suhu siapa, ya dukun mana kepingin tahu, lihat garis tangan ya masa depan kita atau apa. Bukan itu, tetapi setiap nabi itu memberikan satu deklarasi kehendak dan nasihat Tuhan. Kemudian di perjanjian lama, ya di perjanjian lama itu terlihat dari 1 Samuel pasal 9 ayat yang ke-18. Itu ketika keledai daripada Saul, ya itu hilang. Dan ada seseorang katakan begini, engkau bisa tanya kepada pelihat. Engkau bisa tanya kepada pelihat. Nah, di sana saya bisa temukan bahwa di perjanjian lama itu, setiap nabi itu disebut pelihat. Orang yang bisa deklarasi akan kehendak dan nasihat Tuhan. Nah, kalau bicara tentang nubuatan, karunia nubuatan ini luas sekali. Karena berhubungan dengan kehendak Bapa, ya, bagi siapa saja. Ya, kalau saya ngomong begini, kalau Anda seorang nabi, maka Anda ini akan dipakai untuk siapa saja. Ya, kepada siapa saja Anda bertemu. Kalau Tuhan gerakkan, mungkin duduk di pesawat, duduk di sebelah orang. Kalau roh sedang bekerja, saudara bisa tahu itu. Saudara bisa kasih nasihat, saudara bisa tahu asal usul daripada orang yang asing sebenarnya bagi saudara. Nah, Roma 12 ayat 6 ini mengatakan bahwa satu kemampuan yang diberikan kepada seseorang untuk bisa menalar situasi. Dengarkan baik-baik, saya bicara Roma 12 ini bicara tentang bakat, bukan jawatan. Bukan juga manifestasi daripada Roh Kudus. Ini bakat yang Anda sudah miliki sejak lahir. Jadi setidaknya Anda itu tajam. Mungkin ada beberapa di antara saudara yang tahu persis. Saudara lihat orang saja, saudara bisa membaca orang. Itu dari mana? Ya, sudah jangan ngomong, wah Anda ini nabi, bukan itu. Ini orang biasa, mungkin bisnismen biasa, ataupun jadi pegawai. Tapi Anda bisa membaca. Dan lebih afdol ataupun terkenalnya dengan insight, yaitu wawasan. Nah, kalau memang kita ini bergerak dalam hal bernubuat, saya yakin percaya begini. Perlengkapi Tuhan yang tahu. Perlengkapi saudara dengan kerendahan hati dan telinga yang dekat dengan hati Tuhan. Kalau saudara ini dekat dengan Tuhan, membawakan suara Tuhan, membawakan kehendak Tuhan, tapi tengilnya setengah mati ataupun sombongnya setengah mati, maka saya yakin percaya satu hal bahwa telinga saudara itu nubuatan saudara itu akan melenceng ke kiri ke kanan karena saudara tidak cukup rendah hati. Ya, tidak cukup rendah hati. Yang kedua adalah melayani. Dalam bahasa Grekanya adalah diakonia, ataupun ya, bisa terjemahkan dalam bahasa Indonesianya adalah memberikan bantuan pribadi. Ini keluar dari kantong pribadi. Juga ada perhatian dan juga
selalu menyediakan buat orang lain. Siap, ya. Perkataan paling afdol di sini, saya punya asisten pastor yang selalu katakan siap, dan mulai itu menular di mana-mana, saudara, ya, di jemaat saya. Katakan siap. Nah ini, saudara, ya, istilahnya siap, siap untuk menyediakan bantuan untuk orang lain. Contoh tentang bakat melayani itu terambil dari Yohanes 12 ayat 2. Kita sering menyudutkan tentang Marta, kan? Ya, sebenarnya Marta ini sangat memiliki bakat ataupun talenta di dalam melayani. Kita bicara tentang Roma 12, ya, karunia melayani, selalu lihat kepada Marta. Lukas 10 ayat 39-40, itu Marta tuh sibuk di dalam dapurnya, melayani, hendak mempersembahkan makanan kepada Yesus, kepada murid-muridnya, dan juga kepada orang-orang yang datang ke rumah mereka. Dia sibuk melayani, tetapi dia agak marah kepada Maria. Lupa akan apa yang esensi dalam pelayanan. Lupa akan mendengarkan suara Yesus. Sibuk di dapur, tetapi kehilangan berkat yang didapat oleh Maria. Ya, saya perhatikan dalam pelayanan itu ada tingkatan karunia melayani itu ada 3. Yang pertama karena memang orang melayani karena tugas dan tanggung jawab. Kalau tidak melayani, maka nanti akan dipecat oleh pemimpin gereja. Yang kedua adalah begini, orang ini mau melayani karena pujian manusia. Sebagai satu timbal balik, hatinya puas. Hidup ini jadi berarti. Tetapi yang paling benar adalah yang ketiga. Yang ketiga ini kalau saudara melayani dengan yang ketiga, maka karena keluar dari hati yang mengasihi Tuhan. Ini yang paling pure, paling murni. Sebab kalau sudah melayani dengan prinsip tingkatan yang ketiga, maka saudara baik menerima ucapan terima kasih, orang memberi kepada saudara, orang tidak memberi kepada saudara, orang mengucap syukur akan saudara, orang tidak mengucap syukur, itu bukan jadi masalah. Benar-benar bukan jadi masalah. Jadi saudara harus tahu bahwa tingkatan karunia yang ketiga ini yang paling penting. Ya, istilahnya, kalau sudah mau melayani, cuma satu lah. Syaratnya cuma satu. Sudah mengasihi Tuhan. Sudah mengasihi Tuhan. Kemudian yang kalau melayani ini adalah gini. Mereka digunakan sebagai lebih banyak ke tangan dan kaki dari tubuh Yesus, bukan mulut. Saudara pikir melayani itu di front depan. Enggak. Kalau ini bakat melayani, Roma 12 membahas adalah melayani, tapi di balik tirai. Berarti mereka ini sebagai tangan dan kaki saja, bukan mulut. Belum tentu orang ini vokal. Tetapi kalau dalam pekerjaan yang kecil-kecil ataupun pekerjaan yang jelimet begitu, orang ini sangat dibutuhkan sekali. Itu melayani. Yang ketiga, mengajar. Mengajar. Mengajar dalam bahasa Gerikanya adalah didasko. Didasko ini adalah membuat orang lain menerima sesuatu. Membuat orang lain menerima sesuatu. Pengajaran yang bisa diterima orang banyak mengenai bagaimana hidup dalam kehendak Tuhan. Bukankah saya pada malam hari ini, ya, tujuan saya melek ini, saya harus minum kopi dan lain sebagainya, hanya untuk dengan satu tujuan, bahwa pengajaran ini akan membawa saudara untuk hidup dalam kerajaannya. Nah, sebagai ungkapan saya, kalau punya bakat mengajar itu adalah, pertama, mereka senang belajar. Impossible kalau saudara itu punya bakat mengajar tapi saudara enggak suka belajar. Tapi yang jelas adalah mereka senang belajar. Mereka senang menemukan sesuatu yang baru. Ini tantangan untuk mereka.
untuk menyelesaikan. Apa yang tidak dimengerti, itu dicari sampai ngerti. Dan juga orangnya mampu berkomunikasi dengan baik. Saya perhatikan, saya latih diri saya. Hampir 10 tahun saya berikan renungan di Facebook. Mungkin saudara tidak tahu, 10-12 tahun. Saya berikan every day, setiap hari. Itu saya melatih sebenarnya untuk berkomunikasi dengan baik. Gaya bahasa saya dari dulu sampai sekarang itu hampir sama. Orang sudah tahu. Meskipun banyak di antara ya para pengikut saya itu cuma ambil copy paste, kopas saja, menyebutkan sumbernya dari mana. Tapi kalau orang yang dekat dengan saya tahu persis itu dari saya. Karena gaya bahasa saya sama. Ya, gaya bahasa saya itu punya ciri khas tersendiri. Nah, itu saya melatih diri saya untuk berkomunikasi dengan baik. Dan ketika saudara orang yang suka memiliki bakat mengajar ini adalah begini, memiliki dorongan buat temukan kebenaran Alkitab. Ini saya lebih konsentrasi kepada mengajar di gereja ataupun di kerajaan Tuhan. Ya. Bicara tentang setiap hari kita devosi tentang Alkitab. Kita akan memberikan penjelasan, ya, akan penemuan kita dengan fakta, dengan bukti-bukti, ya, dan memberikan konklusi juga dengan sangat baik. Saya percaya satu hal, saudara, saya ngajar ini sampai nanti poin ke-7, tanpa ditutup dengan satu konklusi. Saudara akan tetap muter-muter juga. Apa yang tadi yang diajar? Ya, tujuannya apa? Konklusi itu adalah untuk menstempel ataupun untuk menyelesaikan apapun yang kita ngomong dari tadi. Ya, sudah berapa menit? Wih, sudah 1 jam ya. Tapi saya akan teruskan. Yakobus 3 ayat 1 dan 2. Banyak yang kepingin jadi guru. Banyak yang kepingin dipuji orang ataupun diacungin jempol begitu. Tetapi Yakobus 3 ayat 1 dan 2 dikatakan begini. Kalau engkau tidak menjadi guru, sadari terlebih dahulu. Engkau ini dihakimi dengan ukuran yang lebih berat. Sebab kita tidak bisa asal ngomong aja, tapi tidak jalani kehidupan yang kita ngomongkan. Bahkan saudara, di Injil Lukas, saya lupa tulis ayatnya di sana, bahwa kita yang disebut hamba Tuhan yang great ataupun besar ini, kalau kita mengajarkan perintah Tuhan, dan least yang terkecil ini adalah meniadakan hukum Tuhan. Hati-hati loh saudara. Jangan-jangan kita meniadakan sesuatu yang Tuhan masih katakan, masih valid sampai hari ini. Masih valid sampai hari ini. Kemudian saudara katakan, itu sudah berlalu. Wow. Firman Tuhan katakan, engkau akan menjadi the least, yang terkecil. Sedangkan yang terbesar adalah mengajarkan perintah Tuhan. Malam hari ini dengan sepenuh kekuatan saya akan berusaha untuk mengajarkan perintah Tuhan kepada saudara. Saudara harus memiliki karunia ini. Saudara harus stir up, menggerakkan karunia, bakat apa yang sudah ada di dalam. Mungkin ada di antara saudara katakan, aku nih bakatnya cuma cari duit. Nanti mungkin ada juga yang saya ingin berikan. Nanti ada karunia untuk memberi. Kalau cuma cari duit tapi tidak bisa memberi ataupun berat sekali tangannya untuk memberi, wow, ya, bahaya sekali. Sebab saudara akan jatuh kepada satu pencobaan. Cinta akan uang itu adalah akar semua kejahatan. Yang keempat, ya, menasihati. Bahasa Grekanya adalah parakaleo. Parakaleo, saudara bisa condong kepada Roh Kudus kan, Parakletos. Dikatakan adalah dipanggil untuk berdampingan. Ya, misalnya saya, ya, parakaleo saya adalah istri saya sendiri. Dipanggil untuk berdampingan, untuk menolong, untuk menguatkan, menghibur, dan membimbing. Itu arti daripada parakaleo. Kalau orang yang memiliki bakat menasihati, nomor satu, saudara itu memiliki hati Bapa.
Saudara baca, saya tidak punya waktu di sini. 1 Tesalonika 2 ayat 11-12. 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat 11 dan 12 ini jelas sekali bahwa seseorang yang harus memiliki hati Bapa. Dia akan menjadi mentor, dia akan menjadi motivator ya bagi orang-orang yang terpuruk. Bahkan ya kalau boleh saya katakan orang-orang yang terpuruk ini akan saudara nasihati sedemikian rupa sehingga mereka bangkit dan menjadi berguna bagi dunia dan kerajaan Allah. Bukan cuma saudara saja yang menjadi berkat bagi dunia dan kerajaan Allah, tetapi orang yang saudara nasihati ini akan bangkit dan menjadi serupa seperti saudara, menjadi berkat bagi dunia dan kerajaan Allah. Di dalam Alkitab jelas sekali, ya, di Kisah Rasul 4 ayat 36 itu ada seseorang yang bernama Barnabas. Barnabas ini memiliki arti the son of encouragement, anak penghiburan. Ini bukan ada hubungannya sama sekali dengan status dari Pak Gembala, yaitu pria penghibur itu, ya, sama sekali berbeda sama sekali, ya. Barnabas ini ada anak penghiburan, itu lain jalur, saudara, ya, lain jalur. Tapi yang jelas adalah kita perlu untuk punya nasihat ini sehingga kita bisa menjadi penghiburan bagi banyak orang. Misalnya ini, contohnya adalah Barnabas dengan berani membawa Saulus ke depan para rasul lainnya. Bahkan mengizinkan mimbar itu, memberikan kepada Saulus untuk bersaksi dan bagaimana Saulus mengajar para rasul. Saudara harus tahu pada zaman itu istilahnya, kalau sekarang saudara bawa, saya tidak mau sebutkan lah ya, istilahnya bawa ustadz siapa gitu yang mencaci maki, kemudian saudara katakan, ini kan mimbar, kan resiko banget sebenarnya. Tetapi Barnabas dengan hati yang mantap, hati yang penuh dengan iman, dia katakan berikan kesempatan kepada Saulus. Nah, para penasihat, orang-orang yang bisa nasihati, ya, penasihat ini adalah punya bakat. Penasihat ini adalah akan menjadi pengkhotbah ataupun motivator yang efektif sekali. Karena memang cara ngomong, cara berpikir, ya, cara alur dia mempresentasi semua materi dia itu sangat baik sekali. Nah, ini juga terlepas dari jawatan gereja, ya, sama sekali enggak. Ini pribadi aja. Saudara jadi GM, General Manager, saudara bisa presentasi kepada bos-bos di atas, dan bos-bos saudara tepuk tangan, bos-bos saudara mengasihi saudara. Itu luar biasa sekali. Yang kelima, kita cepat saja, yaitu memberi. Ya. Memberi dalam bahasa Grekanya adalah metadidomi. Metadidomi ini memiliki arti yaitu berbagi, impartasi, distribusi, maupun mengabulkan dan memberi. Apa saja yang kita bisa temukan? Banyak, tapi saya berikan 4 saja. Ya. Malam hari ini. Yang pertama adalah Lukas 3:11. Kita bisa memberi sesuatu, itu baik uang maupun benda ataupun barang kita, mobil kita, rumah kita. Itu Lukas 3 ayat 11. Kemudian Roma 1 ayat 11 itu berbagi karunia roh. Kalau tadi memiliki karunia roh ya, nabi ataupun rasul ataupun guru, itu berbagi karunia roh. Efesus 4 ayat 28 itu berbagi tentang kesaksian hidup baru. Kita harus bersaksi. Dulu kita seperti itu, tapi sekarang kita seperti ini. Itu memberi, saudara. Memberi kesaksian. 1 Tesalonika 2 ayat ke-8. Ini lebih hebat lagi. Ya, Pak Gembala mengalami ini di rumah pasukan Gunung Kidul, berbagi kehidupan. Berbagi kehidupan itu sharing life. Kalau sudah sharing life berarti sharing everything. Sharing money, sharing food, ya. Sharing your frustration, juga sharing tentang kefrustrasian kita dan lain sebagainya. Memberi ini dahsyat, saudara. Memberi ini dahsyat.
Coba lihat di sini. Amsal 19 ayat 17. Dikatakan begini, barang siapa yang memiliki belas kasihan kepada orang lemah, dia itu memiutangi Tuhan. Tuhan utang yang akan membalas perbuatannya. Tidak akan pernah rugi, tidak akan pernah bangkrut orang yang memberi. Trust me. Saya cuma memberi 1 mobil, saudara. Dulu pada waktu saya di Amerika. Saya butuh uang, saya kepingin jual uang. Saya kepingin jual mobilnya untuk bawa uang dari Amerika ke Indonesia. Tapi ada dorongan di dalam. Katakan berikan mobilmu kepada temanmu. Akhirnya dengan pengertian struggle ya. Istilahnya bergumul dulu. Tapi dengan akhirnya saya katakan, aku tak ada. Berikan. Sudah tahu ketika saya sampai di Bali, saya melayani di sana, maupun saya ke Perth, ya terutama di Perth maupun di Brisbane ini. Saudara, saya tuai 11 mobil. Bukan berarti di rumah saya ada 11, saudara, bukan itu. Tapi ya 1, kemudian ganti orang lain, berikan lagi. Sudah tua, jual lagi, ganti lagi. 11 kali. Bukankah Tuhan membalas perbuatan kita? Dan yang hebat, saya kepingin kapan-kapan saya khotbahin tentang pay it forward. Jadi andai kata saya menolong saudara, nggak perlu saudara itu menolong saya kembali ataupun berusaha untuk mengembalikan kebaikan yang saya berikan kepada saudara. Pay it forward itu begini, tolonglah orang lain. Dan orang lain yang sudah ditolong itu menolong orang lain. Orang lain itu menolong orang lainnya. Pay it forward. Pay it forward. Apa namanya? Memimpin. Karunia memimpin, bakat memimpin ini. Makanya saudara yang kasih, kalau saudara punya anak 3 ataupun 4, bahkan yang kembar pun saudara akan tahu siapa yang lebih bisa mimpin dan lain sebagainya. Itu bisa dilihat dari kecil. Dan bahasa Grekanya adalah prohistemi. Prohistemi itu sama dengan menjadi kepala, memerintah, mengelola, mengarahkan, fasilitator, dan membantu beri kepemimpinan. Nah, seseorang yang diberi tanggung jawab dalam menyelesaikan target. Kalau seorang leader, seorang yang memiliki satu bakat untuk memimpin, misalnya saudara berikan satu di rumah saja, ini antara bapak dan anak. Coba selesaikan ini. Nanti kalau Daddy balik dari kantor, ya, dari kerja, dari pelayanan, apakah kamu sudah bisa menyelesaikan? Saudara, kalau orang itu pemimpin, dia akan berusaha ya, untuk melaksanakan tanggung jawab. Banyak masalah, dia cari di Google dan lain sebagainya. Ya, cari di Google itu menggabungkan sumber daya juga. Bahkan kadang-kadang oposisi, lihat ayahnya akan kembali belum selesai, tapi dia tidak menyerah begitu. Bahkan dia bisa panggil ya mungkin tetangganya atau apa untuk membantu dia menyelesaikan masalah ini dan lain sebagainya. Nah, kalau bicara tentang Roma 12 ayat yang ke berapa itu ya? 8 kalau tidak salah, tentang memimpin nih. Saudara, ini lebih condong kepada fungsi seseorang yang bisa memimpin, bukan jabatan sebagai pemimpin. Nah, 1 Tesalonika 5 ayat 12 dikatakan begini, orang yang memimpin orang lain buat cinta Tuhan, he is a leader. Kalau saudara secara sederhana sekali, Anda mau membimbing orang lain untuk lebih cinta Tuhan, kemudian saudara katakan, terima kasih Tuhan. Saudara sebenarnya punya bakat untuk memimpin. Tidak gampang orang itu percaya Tuhan, itu tidak gampang. Apalagi cinta Tuhan, apalagi setia kepada pelayanan Tuhan. Tidak gampang. Kadang-kadang beliut dan lain sebagainya. Saudara bisa lihat, setahun baik, tahun kedua amburadul. Makanya saudara, kalau saudara tetap menjadi pemimpin, saudara akan lepaskan orang ini. Tetapi saudara tegur dia juga. Tegurnya dengan kasih. Tujuannya adalah untuk mengarahkan kembali.
orang ini masuk ke dalam jalannya Tuhan. Pemimpin yang lainnya adalah 1 Timotius 3:4. Itu bicara tentang seorang pemimpin dalam jemaat itu harus dilihat bagaimana dia memimpin rumah tangga. Pertama, ayah yang dihormati dan disegani oleh anak-anaknya. Dan Roma 12 ayat 8 ini ya, bukan saja cakap dalam memimpin, dikatakan bahwa rajin dalam memimpin. Apa sih rajin? Kenapa harus ada hubungannya dengan rajin? Saudara, menjadi pemimpin dalam kerajaan Tuhan, itu tidak gampang. Kita tahu bahwa kita memimpin itu mengorbankan ego gitu. Yang kita lihat kadang-kadang yang dipimpin ini ya serius ya, enggak. Ya. Kadang-kadang malah bikin kita jengkel, bikin kita ini merasa semuanya sia-sia. Kemudian kita katakan begini, sudahlah, aku tidak mau mimpin lagi, bukan panggilan. No. Kalau kita bakat memimpin itu harus benar-benar kita ini rajin memimpin. Sebab kita ini tahu, ngadepin apa saja, kita tetap berusaha untuk memimpin orang. Apalagi memimpin jemaat, rambut bisa jadi gundul itu ya. Doakan rambut untuk Pak Gembala saudara itu mulai tipis ya. Saudara tahu bahwa hasil nyata itu mungkin kita bisa lihat, mungkin juga belum bisa kita lihat. Tetapi dengan kerajinan, saudara memimpin dari hari demi hari, menasihati dari hari demi hari, menegur dia kalau kita lihat sesuatu yang salah. Hasilnya itu Tuhan yang tahu. Ini luar biasa sekali. Dan yang terakhir adalah murah hati. Oh, saya bicara murah hati ini, saudara. Ini adalah sesuatu yang dahsyat sekali. Dalam bahasa Grekanya adalah eleo. Seseorang yang bermurah hati untuk mengeluarkan seseorang dari keterpurukan hidup. Contohnya yang paling jelas adalah orang Samaria yang baik hati. Urusan apa sih? Dia dengan orang yang luka, yang ditinggalkan, bahkan dilewati oleh orang-orang beragama, ini ahli-ahli agama. Kalau dia lewat aja bisa, tapi matanya itu terlihat kepada orang yang sengsara. Dia naikkan, dia turun dari keledainya, keledainya cuma 1. Dia turun dari keledainya. Orang itu naik keledai sekarang. Dia jalan entah berapa kilometer, kita tidak tahu. Itu cuma perumpamaan. Tapi yang jelas ketika sampai di hotel, di penginapan dikatakan, ya, rawatlah orang ini. Ongkos berapa saja diberikan kayak semacam kredit card atau apa kalau saya mempermudah. Ongkos apa saja ambil dari kredit card. Aku yang bayar. Jadi seseorang yang bermurah hati untuk mengeluarkan seseorang dari keterpurukan hidup. Nah, orang ini selalu memiliki strong feeler. Tidak pegaan istilahnya. Karena mereka pernah ada di posisi. Jadi mereka mudah sekali untuk menempatkan diri di posisi orang yang terpuruk. Tapi ada pancingannya, saudara. Orang yang suka murah hati ini banyak disalahgunakan. Take advantage orang lain. Banyak disalahgunakan. Banyak ditipu. Sehingga orang yang murah hati ini sebenarnya adalah rentan kekecewaan. Rentan kekecewaan. Karena itu dikatakan di Roma 12 ayat yang terakhir dikatakan, hendaklah yang melakukannya dengan sukacita. Haleluya. Pak Gembala, haleluya. Murah hati. Anda lakukan dengan sukacita. Karena kita tahu, kalau kita sukacita, maka tidak ada kesempatan untuk kepahitan itu ada masuk dalam kehidupan saudara.
kerajaan. Tadi saya buka dengan kerajaan, saya akan tutup dengan kerajaan. Bicara kembali tentang kerajaan, seorang raja itu harus memiliki teritori. Saudara bisa bayangkan kalau dikatakan ada seseorang yang, saya tidak tahu itu, ada yang kerajaan apa yang baru di interview di mana gitu ya, di live show di Indonesia begitu ya. Nah ya itu dia ya. Nah, kalau ada orang yang merasa punya kerajaan tapi tidak punya teritori itu domain, kingdom. Seorang raja harus memiliki teritori ya, untuk kontrol ataupun dominasi daripada kerajaan itu. Semakin banyak teritori yang dimiliki, semakin kerajaan itu ya, terkenal dan semakin mulia rajanya. Saya tekankan di sana. Semakin banyak teritori yang dimiliki, semakin kerajaan itu mulia dan rajanya disanjung di mana-mana. Pernah terjadi dalam sejarah. Berapa kerajaan di atas muka bumi yang menguasai dunia? Termasuk di zamannya Yesus. Kerajaan Romawi itu dikatakan menguasai dunia. Why? Jajahannya banyak, teritorinya banyak. Semakin banyak teritori yang dimiliki, semakin kerajaan itu mulia. Dan rajanya itu disanjung. Hari ini saya jelaskan secara singkat, secara ya padat. Saya mengatakan kepada saudara satu hal. Percaya saya, bahwa 23 karunia itu masih ada di atas muka bumi. Sebab ini pemberian daripada sang raja. Manusia bisa katakan, sudah selesai. Tidak ada itulah. Tapi percayalah, firman Tuhan. Tuhan ataupun sang raja masih menginginkan untuk mengontrol, mendominasi ya, kerajaannya di atas muka bumi. Makanya kita harus jadi teritorinya Yesus. Kalau kita jadi teritorinya Yesus, maka kerajaan Allah akan dilebarkan, ditegakkan, dan dengan bekerjanya karunia roh itu, saya yakin percaya saudara akan mengalami apapun yang saudara tidak pernah bayangkan. Dalam Kristus itu excited, dalam Kristus itu menggairahkan. Bukan cuma menderita, saudara. Mungkin saudara tidak kaya, tapi bukan menderita. Kita melayani dengan api yang luar biasa, sukacita yang luar biasa. Jangan dibandingkan dengan uang. Uang itu tidak ada apa-apanya. Saya bisa bayangkan Bill Gates, kemudian satu itu Bezos itu. Saudara, ya semuanya punya uang triliun. Toh cerai. Itu menjadi bukti yang nyata bahwa uang is nothing sebenarnya. Ya kita butuh uang. But kalau saudara cuma katakan kebahagiaanku, kegairahanku dalam hidup ini cuma karena uang, saudara keliru besar. Berikan dirimu untuk menjadi teritorinya Yesus. Saya yakin percaya, Raja dimuliakan dan engkau ikut dimuliakan juga. Karena kerajaan, ada kerajaan yang tidak terguncangkan di dalam kehidupan. Dan biarlah dengan doa yang sehati, kita akan melayani Tuhan dengan api yang tidak pernah padam. Tuhan berkati saudara. Amin. Yuk kita doa. Bapa, kami ucap syukur sekali lagi untuk anugerah-Mu. Bahkan melalui jarak, melalui media. Tuhan, Kau sanggup menjamah dan sanggup Tuhan untuk merubah setiap hati Tuhan untuk menginginkan menjadi teritori daripada Tuhan sendiri. And thank you Roh Kudus untuk anugerah-Mu. Hamba yakin percaya setiap daripada kami memiliki bakat, memiliki karunia kreasi. Dan kami serahkan Tuhan anak-anak-Mu. Kami serahkan gereja yang dipimpin oleh anak-Mu Tuhan, John Tuhan, dan Ibu Ria juga Tuhan. Hamba yakin percaya mereka akan berkembang ke kiri ke kanan. Makin banyak jiwa dimenangkan. And thank you
untuk anak-anak muda, generasi muda yang dimenangkan menjadi teritori daripada Yesus. Mereka akan bergerak generasi yang penuh dengan mujizat dan tanda-tanda ajaib. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan Pastor. Saya stop dulu sharingnya. Iya. Ya, shalom. Puji Tuhan. Terima kasih Pastor Hani. Kami sangat diberkati malam ini. Saya dengan istri tadi tertawa terus karena mendengar poin tentang memberi dan murah hati. Jadi kami dua berbisik tadi karena poinnya adalah siap membagi semuanya. Lalu kami pandang-pandangan karena beberapa kejadian hari ini bajunya dia dipakai oleh anak-anak. Jadi makanan kita di kulkas dihabisin anak-anak. Pokoknya semuanya siap memberi. Jadi itu senangnya jadi orang tua, John. Itu senangnya jadi orang tua. Saya pernah jelaskan begini kepada anak-anak saya. Kalau kita ngomong Yesus sebagai juru selamat, mau tahu juru selamat itu? Ya, paling dekat itu adalah orang tua terhadap anak-anak. Tahukah saudara bahwa orang tua itu kan selalu menjadi juru selamat bagi anak-anaknya? Kalau kita punya anak selalu menjadi juru selamat. Ya, puji Tuhan ya. Jadi karena kami belajar untuk sekarang di rumah ini beberapa anak bersama kita selama musim libur, kami belajar untuk tidak membedakan yang dari luar dan yang di dalam. Jadi semua sama untuk dalam hal makanan, dalam hal menasehati dan juga dalam hal pokoknya semua. Jadi kalau mereka pulang ke rumah mereka masing-masing, baru kita belajar lagi kita di dalam sendiri. Nah, saya berharap saudara sebagai orang tua di sini, ya mungkin engkau belum punya anak, tetapi engkau sedang membimbing orang. Nah, itu artinya kau sedang berfungsi sebagai orang tua buat yang melayani itu. Nah, bersyukur sekali kita malam hari ini diberkati pengajaran yang luar biasa. Ya, saudara diberkati, tolong berikan jempolnya. Sangat memberkati. Ada yang dari Malang tadi baru masuk, ya. Karena ada gempa juga di Denpasar, juga ada beberapa ya teman baru masuk. Puji Tuhan. Nah, kalau ada yang mau bertanya sedikit, ya mungkin ambil waktu berapa. Tapi masalahnya ini Kohani sudah malam loh di sana ya. Jadi tadi pagi baru vaksin lagi. Iya, makanya. Oke, Kohan, terima kasih Kohan. Doa kami memberkati, salam buat ibu dan cucunya dan juga buat adik-adik. Tuhan memberkati. Tinggal aja Kohan. Semuanya kalau mau discuss, kalau mau bertanya nanti serahkan kepada nanti pendeta saudara dan kita akan discuss mungkin di lain kesempatan. Ya. Alex itu senyum-senyum, pasti banyak pertanyaan. Saya punya pertanyaan, dia punya pertanyaan, saya belum jawab, masih utang sama dia. Ya. Kami nanti minta PowerPoint-nya, Kohan. Pasti, terima kasih. Saya akan kirim segera saja. Oke, Tuhan berkati Kohan. Shalom. Ya, baik. Puji Tuhan ya, saudaraku, shalom. Nah, tentunya kita sangat diberkati sekali ya malam hari ini. Dan saya bersyukur tuh bahwa kita terus dilengkapi. Nah, karena itu tidak ada alasan sebenarnya untuk kita tidak bertumbuh lagi gitu. Nah, saya ingatkan kembali minggu depan itu karena kita libur ya, minggu depannya lagi baru kita ini karena saya lagi ke Manggarai karena susah sinyal nanti. Saya ada di Manggarai hari Jumat itu. Nah, ya. Jadi susah sinyal di kampung itu. Kalau saya ke sinyal harus ke dekat kubur sana, itu tidak ada rumah di situ. Jadi kan kesian nanti begitu ya. Nah, tapi saya informasikan tanggal 10 bulan depan itu kita akan dilayani oleh Pak Jonathan Patiasina. Terus ya, tepuk tangan yang meriah. Wah, ini pakar pengajarnya yang punya buku. Nanti kita akan pesan bukunya, buku Kingdom Theology. Nah, saya berharap itu Ende punya itu, Larang Tuka juga punya, kita semua akan punya itu nanti pada tanggal 10 itu, atau kalau saudara sekarang mau pesan itu bisa pesan ke GBI Rock Makassar ya. Saudara bisa pesan GBI Rock Makassar, nanti set saja kirim alamat tuh.
bayar di situ. Jadi itu buku sangat bagus sekali. Saya sudah pesan tapi bukunya belum datang, saya hanya pesan 3 saja. Nah, itu untuk Gembala KM. Tapi Gembala KM kalau mau pesan sendiri juga enggak apa-apa, itu bisa set ke Lembah Pujian atau ke Makassar gitu. Itu bagus sekali bukunya. Nah, kita akan bedah buku itu nanti bersama dengan Pak Jonathan Patiasina tanggal 10. Dan kita akan lanjutkan tentang Kingdom Power itu pada bulan depan, itu bersama Pendeta Frankie Ilusai Utana. Itu 3 proyek kita akan kita kerjakan adalah dengan Pak Jonathan untuk Flores. Kita akan dimuridkan oleh Mama Christine Here nanti bulan depan itu sepanjang bulan depan dan juga bulan Juli. Itu saya minta Mama Tua itu untuk kita membangun jaringan doa bersama tim Denpasar dan juga Flores bagian timur. Ini pertama di NTT ini, saudara, ya, jaringan doa yang jadi Nah, Ibu Nana nanti dia bukan GBI Kupang, dia bukan GBI Kupang, GBI Rock Maumere, hanya ditempatkan sementara di Kupang. Ya, jadi itu yang mesti perlu saudara perhatikan dengan baik. Nah, saya ya. Pak Gunnar juga masuk Flores bagian timur. Iya. Pak Vincent, ini coba dibukakan, ini Ko Simon kan yang ini. Coba buka dulu videonya, saya ingin lihat wajahnya. Begitu ya. Ini foto saja, kameranya, begitu ya. Jadi, nah kita bersyukur, ya, Pak Vincent, selamat Pak Vincent, selamat bergabung, Tuhan memberkati. Sama-sama Pak John. Iya, Tuhan berkati. Nah, saya berharap kita akan diberkati ya saudaraku dengan persiapan ini, karena itu nanti beberapa bulan ke depan ini kita akan terus dimuridkan untuk bangun jaringan doa. Karena sekarang ini bangsa kita ada dalam sebuah dalam krisis. Nah, karena itu kita penting sekali untuk berdoa. Semua kita harus berdoa untuk bangsa ini. Semua kita berdoa untuk daerah kita. Kan kita bertanggung jawab untuk menjaga kesejahteraan kota. Karena itu tanggung jawab kita. Karena bicara doa syafaat itu bukan hanya sekedar berdoa minta sesuatu dengan Tuhan, minta diberkati. Stop doa itu. Pasti saudara diberkati kalau saudara hidup dalam kerajaan Allah. Amin. Nah, karena itu doa syafaat itu adalah doa yang menghadirkan kerajaan sorga, menciptakan kerajaan sorga di keluarga kita, di tempat kita di mana berada. Itu fungsinya doa syafaat. Menghadirkan kerajaan sorga di muka bumi ini, itu adalah doa syafaat. Karena itu doa syafaat itu jangan anggap enteng itu. Jangan berhenti itu untuk doa syafaat ya. Anak-anak di rumah ini kan sekarang kita lagi ngajarin mereka doa puasa, mereka puasa gitu. Saya bilang kalau ada yang pulang rumah besok itu artinya dia lari, jangan datang lagi ke sini dan orang tuanya tidak boleh datang ke rumah ini. Jadi mereka langsung tertawa semuanya itu ya. Jadi karena pas lagi ngajar doa puasa nanti kalian mau pulang itu artinya lari dari puasa itu. Saya bilang jangan datang ke sini lagi. Kasih orang jangan datang ke sekretariat. Ya, sampai Yulan tertawa. Papi saya tidak mau kah? Jadi, baik, itu saja yang kita sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan saudara siap aja kan nanti Pak Hani akan melayani kita lagi ya. Mari kita berdoa. Terima kasih, kami memberkati semua yang ada di sini. Kami berdoa juga untuk saudara kami Pak Vincent Santoso, Tuhan memberkatinya. Dan kami berdoa untuk semua Yola yang ada di Malang, Tuhan kami memberkatinya di dalam nama Tuhan Yesus. Ende diberkati, Larang Tuka diberkati, Kota Baru diberkati, dimanapun kami berada, diberkati tempat kami ada. Dimanapun kami menginjakkan kaki, di situ ada kemuliaan Tuhan. Dimanapun kami mendeklarasikan, di situ teritorial kerajaan berkuasa. Karena itu kami percaya daerah teritorial Tuhan adalah sorga dan bumi. Dimanapun kami berada meletakkan kaki, di situ kemuliaan Tuhan dipancar. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tuhan, kami berdoa dimanapun kami berada. Nama Tuhan ditinggikan. Kami singkirkan semua yang bukan daripada Tuhan. Kami taklukkan semua yang bukan dari Tuhan. Kami injak semua yang bukan dari Tuhan. Dan kami percaya kemuliaan terpancar melalui hidup kami. Sampai bumi penuh kemuliaan Tuhan. Keluarga penuh kemuliaan Tuhan, tempat kami bekerja penuh kemuliaan Tuhan, rumah tangga penuh kemuliaan Tuhan,
Dimanapun kami berada, penuh kemuliaan Tuhan. Demi nama Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Pastor John, Pastor Ria. Sampai Yola, ketemu. Yola, terima kasih Tuhan Yola. berkati, sama-sama. Tuhan Ketemu memberkati. kembali. Ya, Terima Tuhan kasih. memberkati Tete Lulu, Ino, Pak Albert. Tuhan Terima kasih memberkati. Bapak dan Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Pak Ventu, Tuhan memberkati. Semua, Pak Vincent, Tuhan memberkati. Ibu Nana, Tuhan memberkati. Pak John, Bu Ria. Ya, Amang Simon Junta, Tuhan memberkati. Ino, Tuhan berkati. Oh, Tuhan berkati. Anak ganteng, Tuhan berkati. Dan berkati siapa? Iya, ada Kesia, Tuhan berkati. Ino, Kesia, Tuhan berkati. Ya, Afrinto, Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Amin. Tuhan berkati. Om Joni, Tuhan memberkati. Manusia tidak baik seorang diri. Pura-pura gak dengar dia itu. Didoakan khusus sama Pak Yudi. Mesti Pak Yudi itu, langsung kabur dia itu. Nanti ada seminar tuh jomblo. Mas Bibit langsung kabur dia itu. Jangan Nona. Oke, semuanya. Dan berkati. Sudah, Tata. Close.